Perpaduan yang aneh. Yep. Dia adalah Han Ji Pyong, saya adalah Inje. Inje, hari ini kita akan ngebahas susahnya syuting di Korea kemarin. Iya, betul gitu ya. Kayak capek banget pulang ke Jakarta. Cinca? Cincang keling. Cinca. Oke. Oke deh, jadi hari ini biasanya Hani Bani kalau nggak Hani Mani gitu ya. Hani Mani. Bani Mani ya? Bani Mani sama Imani. Kalau sekarang apa nih? Enggak. Ariban, aneh banget Ariban. Kayak Ariban gitu. Kita mau ngomongin apa sih? Udah berdua gini biasanya. Kita mau nge-retrospektif 2020. Wah, gila bahasa Han Ji Pyong nih emang terlalu. Jadi kita mau review ya. Nah, iya. Tahun 2020 terus recap. Yang pas sih bahasa. Jadi kita mau recap 2020. Terus sama mau ada 2021 kira-kira akan seperti apa? Benar, kita juga tahu sih di 2020 ini nggak cuman segelintir orang yang punya masalah yang sama gitu kan sebenarnya. Company terus mungkin secara individual juga pasti punya problem yang kurang lebih mirip, ada yang mungkin lebih berantakan banget gitu, ada yang bener-bener biasa aja dan segala macam, beragam lah gitu. Tapi pada intinya 2020 ini adalah sebuah tahun yang nggak bisa ditebak. Betul. Susah. Banyak posisi yang wait and see juga. Betul, terus udah gitu otomatis di female diri juga jadi banyak banget yang belajar hal-hal baru ya. Betul. Karena banyak yang jadi double job, terus survival mode lah posisinya. Iya, benar. Jadi ntar kita bakal bahas nih 2020 FD itu udah ngapain aja, terus gimana sih cara kita melewati 2020 ini gitu. Betul. Apa aja yang kita lewatin di 2020. Oh iya, kita belum mention ini segmennya apa? Apa segmennya? Aku lupa. Gimana sih? Segmennya adalah Inside FDHQ. Oh iya, ini segmen aku yang hilang. Udah kelamaan nih dia nggak syuting FDHQ, jadi lo lupa nih. Karena 2020 tuh langsung berubah banyak, jadi harus dipastikan semuanya berjalan dengan lancar. Oke, jadi kalau kalian penasaran apa aja udah kita lakuin di 2020 ini, terus apa yang bakal kita lakuin ke depannya 2021, keep on watching. Nah, untuk memulai recap 2020 ini tuh kita pasti bakal mulai dari awal plan kita sebenarnya mau ngapain di 2020. Banyak banget. Sumpah di akhir 2019 itu kita ngerasa we close 2019 with a bang. Jadi harapnya 2020 tuh lebih gokil lagi gitu kan. Betul. Mulai dari apa tuh? Mau bikin offline store tadi ya kan? Pastinya, terus Sex Beauty di luar kota, di Medan salah satunya. Medan, Surabaya, Jakarta juga kan? Dan udah gitu tadi kita mau pindah ke JCC dari Senayan City, kita mau pindah ke JCC udah karena di tempat yang lebih besar. Terus pesertanya juga lebih banyak. Terus Medan juga sebenarnya kemarin udah gila, itu udah kayak setengah jalan sih. Iya, udah setengah jalan, udah promo udah jalan dan segala macam. Terus KOL juga udah banyak banget yang mau kita bawa dan segala macam kan. Best of Beauty Awards gitu kan, tadinya kita udah bikin offline seperti apa dan emang udah di-planin dari jauh-jauh hari lah gitu. Offline store tadi belum sempat. Iya, offline store udah di awal. Iya, maksudnya kan kayak konsep offline store itu adalah nanti kita punya pop-up store di mall-mall yang represent female daily gitu loh. Jadi kita punya female daily network offline store, kalian bisa beli produk yang curated by kita. Iya, nah itu tuh kan sebenarnya udah di request dari member jauh-jauh hari kan sebenarnya. Kenapa sih kok FD kayaknya nggak closing the journey with buy button gitu kan gitu. Dan ternyata itu sebenarnya udah kita plan dari 2019 gitu, udah jauh-jauh hari. Ternyata ya emang harus cancel gitu. Karena 2020 yang nggak ada yang tahu lah, ternyata corona masuk juga ke Indonesia gitu kan. Masuk. Udah jangan lama-lama lah corona. Sebenarnya dari Januari Februari gue rasa sih masih nggak berasa ya. Nggak berasa, cuman pas begitu masuk yang memang orang yang di Depok itu kena, itu semua bisnis tuh impact. Apalagi mall. Iya. Langsung nutup mall semua, terus beberapa company besar kayak Unilever dan lain-lain juga udah mulai kayak work from home. Yang namanya work from home pasti scaling down kan, nggak semuanya bisa digas lagi offline. Benar. Jadi ya udah, itu domino effect ke semua industri, apalagi the beauty industri yang memang kita ada di situ gitu kan. Dan sebenarnya di 2020 ini tuh kan ada satu ketakutan di saat begitu pandemi datang tuh ya, terus kita work from home dan segala macam. Ketakutan gue paling pertama itu adalah industri kecantikan itu kan bukan
apa ya, itu bisa dibilang sekundernya orang kan. Apalagi di saat pandemi terus udah gitu semuanya survival mode. Gue takut banget jujur karena ya itu our business kan gitu. Tapi ternyata dengan banyak banget brainstorming antar tim dan segala macam, ternyata FD se-survive itu gitu. Alhamdulillah se-survive itu gitu. Dan ya happy banget sih dengan semua plan yang udah kita jalani selama 2020 itu gitu. Terus akhirnya apa aja sih sebenarnya yang bisa lu ceritain tuh, kayak misalnya tadi kita mau bikin offline store, terus jadinya jadi kita meng-convert semuanya ke online. Jadi ada e-commerce-nya Beauty Studio. Yang tadinya kita plan buat kapan, tapi kita harus urgently bikin itu biar bisa yang tadinya harus kita rilis, jadi kita menutupnya dengan itu. Terus ada itu juga diiniin kan, dipastiin sama ulang tahunnya FD kan yang 13. Betul banget. Jadi bulan Mei kemarin itu adalah Beauty Studio launching akhirnya secara digital, secara online. Betul. Dan memang diawali dengan semuanya isinya adalah local brand. Local brand dulu. Betul, karena di satu sisi ya kita juga punya movement FD Local Power kan. Betul. Kita support local brand dan emang itu salah satu cara kita juga untuk support local brand untuk terus bergerak lah ekonominya gitu kan. Betul. Kita membantu di situ juga gitu. Jadi kita mikir simbiosis mutualismenya juga sama-sama local brand. Benar. Terus ada apa lagi tuh? Ada Girls Beyond. Oh iya, Girls Beyond. Jadi itu salah satu sister company kita yang paling baru, yang emang adalah sebuah platform untuk perempuan khususnya untuk untuk Gen Z ya benar. Dan dia tuh apa sih bedanya sama FD dan MD misalnya gitu? Karena dia fokusnya women empowerment, tapi nggak hanya di beauty aja. Jadi dari segi edukasi juga dan lain-lain, menurut gue emang kita juga biar selain generasi-generasi yang memang fokusnya ke beauty, tapi kita juga pengen edukasi dari segi women empowerment-nya juga. Iya, jadi emang benar, emang buat si Gen Z ini, dan bukan cuman untuk saling support satu sama lain, tapi juga saling belajar dari satu sama lain kan. Jadi emang ini satu platform, community platform yang emang menurut gue juga bagus banget sih, karena zaman kita dulu mungkin nggak ada kan platform kayak gini tuh, mungkin nggak ada. Kalau gue mungkin pramuka ya kayaknya ya. Iya kan. Kalau zaman sekarang tuh menurut gue udah nggak ada. Kita cari edukasi, cari komunitas zaman dulu tuh susah banget. Benar gitu, apalagi untuk yang masih muda-muda ya gitu. Jadi ini dikasih platform, dikasih wadah sama dimaksimalkan lah. Benar, sama Female Daily Network dengan mendirikan Girls Beyond di awal-awal tahun ya justru gitu. Dan masih nyambung sama Girls Beyond, itu ada event mereka yang pertama dan kolaborasi sama FD. Beauty and Beyond. Nah di situ tuh kita ngundang banyak banget orang-orang yang emang bekerja di balik beauty industry. Terus kita nggak cuma ngomongin produk, kita nggak cuma ngomongin cara pakai skincare dan segala macam, bahkan kita di situ cenderung ngomongin apa sih yang terjadi di belakang itu. History. Gitu. Iya, gimana caranya supaya kalau misalnya teman-teman ada yang mau bekerja di industri kecantikan gitu. How-to-nya gimana? Iya, apa sih yang mesti dilakukan. Terus kemarin juga aku sempat moderatorin bareng sama Mbak Wulan dan Mbak Anita. Itu tuh ngobrolin soal gimana mereka survive di pandemi ini gitu. Karena kan walaupun sekarang kayak digital, dunia digital itu bukan suatu hal yang baru lagi, tapi kan di pandemi ini kan semua orang mesti shifting mau nggak mau kan. Betul. Gitu. Dan itu show culture juga, nggak semua company bisa sih menurutku. Ya itu, dan itu ada highlightnya lah, itu maksudnya highlightnya adalah pertama tadi Beauty Studio, kedua adalah Girls Beyond, ketiga adalah Girls Beyond bikin event yang namanya Beauty and Beyond, dan ketiga Mamis Daily juga bikin event besar. Itu adalah namanya Power Hour. Power Hour by MD. Jadi Power Hour juga ngupasnya selain walaupun mamis punya apa, tapi needs yang kita kupas berbeda sih dari segi biasanya. Iya. Jadi benar-benar topik-topik itu menarik banget gitu. Buat teman-teman yang emang sudah berkeluarga gitu dan segala macam, banyak banget sih topik-topik yang bisa dilihat di Mamis Daily ya. Bener, mood gue tuh relate banget ya. Maksud gue kita kan ngundang expert yang bagus-bagus dan penyampaiannya tuh nggak terlalu so-called serius-serius banget gitu loh. Dan emang ada di YouTube-nya Mamis Daily juga, sama di artikel. Dan buat kayak Mamis ataupun Daddies gitu ya, yang selama pandemi ini mulai berasa gila gitu kan, banyak banget MD itu membahas soal mental state, dan itu di artikel ataupun di YouTube mereka juga mereka sering banget bahas gitu. Dan itu knowledge banget sih menurut gue. Iya. Yang tadi gue nggak tahu jadi banyak tahu. Atau mungkin yang mau
berkeluarga pun mungkin bisa baca-baca dan mencari informasi di situ sih gitu kan. Siapa tahu bermanfaat juga gitu. Oke, terus masih ngomongin event sini, Mas Ban. Yang pasti di bulan Agustus kita sempat tuh ngajakin ketemuan sama brand-brand secara virtual juga. Oke, brand circle itu brand circle, benar. Nah, si brand circle ini kita kasih insight banyak banget ke banyak banget brand yang datang. Mulai dari data-data tahun 2019 dan segala macam gitu. Terus dari situ gue ngelihat kayak ternyata satu ketakutan gue adalah event-event offline kita bareng sama brand itu akan seperti apa. Tapi ternyata setelah brand circle itu banyak banget yang tap in. Makin banyak tap in ya? Banyak banget yang tap in gitu. Dan tim eventnya FD juga menurut gue tuh kreatif-kreatif banget dan membuat event-event virtual itu menjadi lebih juicy gitu, jadi lebih menarik gitu kan, nggak cuman kayak ya udah nggak template gitu, sampai Instagram live dan segala macam juga dibikin sangat-sangat menarik gitu. Nah dari brand circle itu kita juga kan pasti nggak akan jauh dari event-event yang kita lakuin bareng sama community. Gitu kan, ternyata ya memang community itu adalah salah satu bagian besar dari Female Daily Network gitu kan. Salah satu backbone dari gitu. Female Daily Network. Dari FD, dari Mommy's Daily, terus sekarang ada Girls Beyond gitu kan. Itu benar-benar satu komunitas yang nggak bisa kita lupain dan ternyata banyak banget event-event yang akhirnya kita menjadi kreatif gitu loh. Benar-benar kita bikin FD Connects. Itu benar-benar event di mana kita bonding sama member FD untuk ngobrolin sebuah masalah gitu atau sebuah isu lah gitu tentang beauty. Ada juga GB Circle. Baru ya? Baru. Nah, GB Circle ini adalah kurang lebih sama kayak community-nya FD tapi ini community-nya Girls Beyond gitu. Which memang umurnya kita setup. Dan kemarin itu baru mereka melakukan Girls Beyond Meetup virtual juga tuh. Nah, itu juga akan dilakukan secara reguler. Udah gitu Mommy's Daily juga selalu ada follow-up WhatsApp group yang emang membahas tentang isu-isu yang menarik banget gitu. Ngomongin soal community, si Brand Circle juga kayak 2021 akan kita jadiin sebuah event yang reguler sih. Gitu, untuk update ke klien-kliennya. Betul, karena tujuan Brand Circle itu juga sebenarnya selain kita mempertemukan dari segi brand sama si community-nya. That's why kita kan ada brand dashboard nanti kan. Jadi si brand dashboard-nya juga untuk para brand bisa ngelihat dari segi si Female Daily itu ngasih apa aja, kelihatan semua, data-data segala macem. Jadi menurut gua insight itu sih bisa dipakai banget sih dari segi brand sama dari segi si community-nya juga. Ya brand dashboard itu menurut gua satu teknologi yang menarik banget sih gitu kan. Satu produk yang menarik banget dan pasti sangat insightful buat brand sih kalau emang mau memakai brand dashboard itu. Jadi kalau misalnya ada yang tahu, nanti 2021 kita akan bikin brand circle lagi. Mudah-mudahan teman-teman brand yang nonton bisa join juga dan tertarik untuk berkolaborasi sama Female Daily. Terus event terakhir tuh apa ya? Best of Beauty Awards. Iya, Best of Beauty Awards, di mana Han Ji Pyong pakai jaketnya Putsop. Gue pakai jaket apa? Macan ya kan? Ya kan. Terus pakai kalung emas, men. Karena temanya kita waktu itu menyesuaikan dengan 80s disco karena udah lama nggak joget. Jadi intensity kayak aku harus joget gitu ya udah. Oke, nah ini juga satu event yang biasa kita lakuin offline ya kan? Biasanya kita ada di sebuah lokasi, kita undang brand, kita nge-please brand dari segi asik banget sih mestinya. Tapi menarik juga sih, maksudnya kalau biasanya kan kita event offline kita mengundangnya juga nggak terlalu banyak kan gitu, maksudnya yang terlibat di dalamnya juga yang diundang. Kalau sekarang tuh kita masukin ke YouTube dan ternyata nonton banyak banget. Gitu. Gue seneng banget sih pas kemarin lihat pas streaming YouTube-nya. Iya, happy banget. Yang pertama itu baru pertama kali kita lakuin, terus menurut gue itu konsepnya bagus banget, alive banget, terus unik juga, brand juga pada nonton dari rumah. Iya. Ya kan mereka ngasih reaction, terus kayak gue tuh kayak nggak pernah nemu aja kalau nggak pandemi kayak gini kan. Keren itu juga. Terus kita juga appreciate brand-brand yang menang untuk datang ke lobbynya Female Daily, kita kasih plakat. Untuk kasih plakat. Gitu. Memang kita drive-thru gitu. Ada beberapa yang emang nggak bisa datang, akhirnya plakatnya kita kirimin juga sih ujung-ujungnya gitu. Tapi ya seru juga ternyata pas kemarin pada senang gitu brand-brand bener-bener kayak udah lama banget nggak ketemu dan segala macam. Jadi salah satu ajang untuk kangen-kangenan juga lah gitu. Tapi tetap kita
apa namanya drive thru-nya itu pakai jam, Betul. jadi nggak ngumpul ngabring gitu, ya masih aman lah gitu. Dan kita lakukan di outdoor. Oke, nah itu tadi kita nutup tahun 2020 eventnya dengan Best of Beauty Awards yes. gitu. Mau ada event lagi akhir tahun ini enggak kan? Udah mepet Desember udah enggak. Tapi sampai minggu kemarin tuh tim event masih melakukan event bareng sama brand. Iya. Dan 2 minggu terakhir kemarin itu gila sih, bener-bener kayak padet banget. Dan bisa sampai tim event tuh bisa hampir setiap hari kali ada event di sini gitu. Jadi kudos tim event. Terus 2021 kita mau ngapain? Banyak ya, gue nggak bisa Udah takut sendiri ngebahasnya. Jadi 2021 sebenarnya ada plan kita udah mulai WFO. Yes, sudah pasti. Jadi kita transisi hybrid dari WFO WFA juga. Tapi of course nggak setiap hari dan kapasitasnya cuma 25% ya. Betul, kita ada transisi ya ibaratnya dan kita juga ada minimum dan maksimumnya. Ya, dan semuanya kayak mesti daftar dan segala macam. Sitting arrangement juga dirubah. Yap, kita bikin kantor jadi seperti co-working space. Jadi emang kita batasin ke kantor berapa, jadi bisa duduk di mana aja. Oke. Nah, sedikit insight mungkin buat 2021 karena di data-data 2020 dari konten gitu ya. Kalau buat mungkin awal-awal akan rada mirip gitu kali ya. Nah, kalau misalnya dari data gue itu adalah produk, ada top 3 produk nih ya yang paling banyak dicari di 2020 nih. 2020. Ada Himalaya Purifying Neem Mask. Nah, itu apaan? Masker buat ngilangin jerawat, katanya bagus banget. Itu tuh mungkin ada hubungannya dengan Masni. Di 2020 kan orang-orang nggak ada yang Masni itu keseringan pakai masker jadi jerawatan. Nah itu tuh tadi ngobrol-ngobrol sama Imani, ternyata di Jepang itu sudah menjadi satu masalah sendiri gitu. Cuman kalau di Indonesia dan mungkin bagian negara lainnya kan baru pakai maskeran sekarang kan gitu. Jadi Masni ini baru muncul, akhirnya beberapa produk yang emang bisa membantu mengatasi jerawat ataupun Masni itu jadi booming banget. Terus produk kedua itu adalah Something Niacinamide Moisture Bead Serum. Jadi salah satu produk yang viral juga di TikTok gitu. Kenapa bisa viral? Kenapa bisa viral ya karena memang banyak yang cocok sih gitu, banyak yang cocok dan emang niacinamide itu kan bisa bantu buat nenangin kulit. Niacinamide-nya itu. Buat nenangin kulit dan segala macam. Dan yang ketiga adalah Scarlet Whitening Acne Serum, ini juga viral di TikTok. Kita harus kasih tahu nih kita punya TikTok. Punya TikTok. Harus di follow nih kayaknya. Iya benar. Jadi harus di follow TikToknya, kita udah punya TikTok. Terus udah cukup banyak juga sih konten-kontennya, termasuk salah satu timnya HR suka bikin konten di situ namanya Tari. Iya. Kalau gua nggak nanti. Udah di TikTok? Udah. Ada. Nah terus teman-teman kalau misalnya mau tahu tentang konten atau misalnya info-info atau berita-berita yang lebih kompak gitu ya. Iya, highlights dan info-info cepat gitu ya. Ada di TikTok semuanya gitu. Jadi kayak misalnya 3 cara mengatasi jerawat, nah itu ada tuh di TikTok. 3 cara minta naik gaji gitu. Ntar DM gue caranya gimana. Oke, nah terus selain review kita juga ada kayak 3, gue cuma nyebutin 3 lah ya, top articles. Nah ini unik banget karena memang ini yang jadi highlight banget di awal pandemi. Karena seperti gue bilang, beauty itu kan mungkin bisa dibilang menjadi kebutuhan keberapa lah gitu kan di saat pandemi ini. Dan akhirnya juga tim konten juga mesti shifting mau nggak mau gitu, mesti ngikutin apa yang teman-teman butuhkan gitu, benar gitu. Jadi kita awal pandemi kita bahas tentang pandemi juga, terus kita bahas juga tentang yang kesehatan, living dan segala macam gitu. Sampai akhirnya ada 3 artikel, ini artikel murah tapi bagus, 7 skincare minimarket yang bikin kulit glowing. Nah terus udah gitu ada manfaat jus lidah buaya untuk kesehatan dan kecantikan. Jus lidah buaya berarti diminum? Iya. Terus ada satu lagi tips bikin virtual dinner party supaya bisa masih kumpul bareng sama teman-teman. Iya itu asik sih. Nah ini tuh top-topnya di awal pandemi sih gitu, karena emang mungkin orang-orang kan ya bingung lah ya, orang butuh guidance gitu mesti ngapain di momen harus di rumah aja dan segala macam. Dan yang insight yang menurut gue naik banget di tahun 2020 itu adalah kulit glowing, kulit kering karena banyak banget ternyata yang kulitnya kering, Masni, sama produk-produk yang emang gampang dicari dan harganya affordable. Parfum dan body care, hair care itu juga naik banget. Karena terakhir yang pas kita pandemi ini menurut gua perfume naik banget juga. Dan itu gitu kan. globally loh. Globally ya? Globally karena
gue juga sempat baca report, gue lupa namanya apa, cuman report dari luar negeri gitu. Secara global emang parfum itu naik. Kenapa? Karena you can travel time with dengan gitu. Wangi ya. Jadi itu jadi salah satu bisa jadi terapi di rumah. Terapi terus kayak escape. Momen escape lo gitu kan, untuk nyium wangi-wangi, ngingetin lo pas liburan kemana dan segala macam gitu. Karena kalau gue menghirup parfum tuh kayak inget baru gajian gitu kalau gue. Emang parfumnya setahu gue mahal nih, 1 million kan? Paco Rabanne enggak? Iya, Paco Rabanne juga kan? Iya, kayak gitu. Bau-bau kekayaan gitu ya. Bau kekayaan. Oke. Terus titipan dari Mani nih, soal konten YouTube yang naik itu adalah teens, yang berhubungan dengan teens, dengan remaja. FD Dudes nggak naik ya? FD Dudes kenapa sih pada nggak mau nonton lagi nih sekarang? Nonton dong. Tapi naik pas kita ituin. Apakah butuh FD Dudes baru? Siapa tahu butuh FD Dudes baru. Iya, apakah emang formasinya harus diubah? Misalkan kita nggak perlu pras gitu, nggak apa-apa. Atau mungkin kontennya yang lebih seru, atau ada yang ganteng nih di balik kamera namanya Bobby. Iya. Ntar di expose nih. Dimas buang aja juga nggak apa-apa, gue ganti Bobby, gue lebih seneng sih sebenarnya kayak gitu-gitu. Dimas buang, Pras buang. Ganteng, kan udah pernah masuk, kalau lo kan dia belum pernah. Nanti kita masukin yang baru-baru biar lebih gitu. Fresh. Terus udah gitu. Tadi apa kontennya remaja, yang teens, terus rambut. Apapun yang berhubungan sama rambut, terus udah gitu exfoliating toner, banyak juga tuh yang nyari exfoliating toner. Sama emang tahun 2019 itu kan skincare emang udah naik tuh, 2020 makin naik lagi, karena memang semua orang ya di rumah, pampering, lebih explore lagi pasti. Benar, terus udah gitu muncul masni dan segala macam, otomatis skincare jadi salah satu hal yang ini banget, jadi topik, jadi perhatian banget gitu. Gue tambahin dikit kali ya. Boleh. Jadi mengenai Female Daily juga 2020 tuh kita kan memang nggak melakukan hiring. Nanti plan 2021 kita rencananya akan ada hiring karena memang udah mulai opening di beberapa posisi juga. E-commerce dan beberapa posisi memang kita akan fokuskan di 2021. Jadi kenapa 2020 nggak hiring, balik lagi karena memang kita harus lihat dulu kebutuhannya. Jadi ya buat teman-teman juga yang mungkin kena impact dari pengurangan karyawan atau pengurangan gaji dan lain-lain, tetap menurut gue tetap semangat, tetap memperbaharui diri. Ya, karena banyak banget kurs-kurs gratis gitu kan sebenarnya. Ada banyak kayak Udemy, bisa ikut-ikut seminar kayak Female Daily yang ngadain dari segi beauty knowledge-nya segala macam. Jadi biar preparation dari segi nanti 2021 kalau udah mau ngelamar kerja udah siap lagi gitu loh. Jadi kita nggak kosong waktunya, nggak ada learning, jadi dapat learning saya juga. Jadi tetap semangat. Nanti juga 2021 kita juga mudah-mudahan ada open beberapa vacancy. Jadi bisa dicoba, mudah-mudahan cocok juga. Jangan lupa jadi dicek LinkedIn Female Daily, udah pasti di situ akan di-post. Terus dari segi biasanya di sosmed juga ada ya. Sosmed juga ada. Biasanya kalau nggak di LinkedIn di Tech in Asia karena memang platform itu yang cocok sama Female Daily. So kita juga mau ucapin terima kasih dong, banyak yang setia banget sama FD. Iya, makasih banyak. Selama pandemi ini luar biasa supportnya, luar biasa feedbacknya, terus ya kita pengen tahu juga kalau misalkan emang ada yang kurang-kurang atau mungkin butuh kayak apa ya, konten-konten baru dari Female Daily dan segala macam, monggo di komen di bawah. Gitu. Jadi dan kita terima kasih banget ini untuk 930 ribuan subscriber yang udah setia banget di FD gitu. Yes, insight-nya bermanfaat banget buat kita. Kita tuh terima banget insight dari teman-teman semua karena buat kita jadi maju lebih ke depan gitu sih. Yes, benar. Oke, thank you so much for watching semuanya. See you next time. Bye bye.